Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung pecahan, desimal, dan persen. Jadi campuran. Kalau kemarin kita sudah belajar operasi hitung pecahan itu seperti apa, operasi hitung desimal seperti apa, persen itu seperti apa. Nah, sekarang kita belajar operasi hitung ketiganya. Simak video berikut ya. Yang pertama itu ada contoh soal. Nah, kita langsung ke contoh soal nomor 1. Contoh soal pertama. 1/6 ditambah 1,2 ditambah 20%. Nah, kalau misalnya bentuk soalnya seperti ini, banyak cara. Yang pertama, ubahlah langsung semuanya ke bentuk pecahan. Karena lebih gampang seperti itu. Misalnya, 1/6 ditambah 1,2. 1,2 bentuk pecahannya berapa? Ingat, nolnya cuma 1 di belakang koma. Karena angkanya cuma 1. Berarti 12/10 ditambah 20%. Bentuk pecahannya berapa? 20/100. Sama dengan kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan. 6, 10, dan 100 KPK-nya berapa? KPK dari 6, 10, dan 100 adalah 600. Nanti kita masukkan per 600 ditambah per 600 ditambah per 600. Nah, berapa? Kita tinggal cari nih angka-angka atasnya. Ini adalah bentuk pecahan senilai pecahan pertama. Caranya gimana? 600 dibagi 6 sama dengan 100. 100 dikali 1 sama dengan 100. 600 dibagi 10. 60. 60 kita kalikan dengan 12. 720. Selanjutnya 600 dibagi 100 sama dengan 6. 6 dikali 20. 120. Jika penyebutnya sudah sama, kita langsung jumlahkan saja atasnya. 100 ditambah 720. 820 ditambah 120 lagi berapa? Hasilnya 940 per 600. Dapat kita perkecil dibagi berapa? Dibagi 10 dulu ya. Kalau dibagi 10 nolnya hilang 1. Atas hilang 1, bawah hilang 1 sehingga menjadi 94/60. Kita perkecil lagi menjadi pecahan campuran. 94 dibagi 60 berapa? 1. Sisanya berapa? 34/60. Dapat kita bagi lagi ya. Dapat kita bagi berapa? Dapat kita bagi dengan 2. Atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Menjadi 1/34 dibagi 2, 17. 60 dibagi 2, 30. Ini hasilnya. Sekarang ke bentuk soal, ke contoh soal nomor 2. 2,4 ditambah 1/3 ditambah 10%. Nah, kalau misalnya penjumlahan, pecahan campuran yang ini tidak usah dijadikan pecahan biasa. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kalau perkalian harus dirubah ya. 2,4 kita jadi bentuk pecahan berapa? 24/10 ditambah 1/3 ditambah 10%. 10% bentuk pecahannya berapa? 10/100. Nah, sama seperti yang ini, kita cari dulu penyebut yang sama ya, kita jadikan berpenyebut sama. Kalau misalnya kita ingin mencari penyebutnya, untuk menyamakan penyebut, kita gunakan KPK. KPK dari 10, 3, dan 100.
kelipatan 10, kelipatan 3, kelipatan 100 yang hasilnya sama-sama bisa dibagi semua bilangan ini. 10, 3, dan 100. KPK-nya adalah 300. Tambah, kita buat dulu seperti ini. Tambah 300. Untuk mencari yang atasnya ini, gimana caranya? 300 dibagi 10. 30. 30 dibagi 24. 720. Selanjutnya 300 dibagi 3. 100. 100 dikali 1. 100. Oh, ini ada satunya, jangan lupa ya. Lalu yang ada pecahan selanjutnya 300 dibagi 100. 3 dikali 10. 30. Kalau sudah seperti ini, dapat kita tambahkan. Di pinggir ini gak ada ya, hanya ada 1, berarti kita tulis 1. 720 ditambah 100, 820 ditambah 30, 850 per 300. Bisa diperkecil nggak? Bisa. 850 dibagi 300, dapat berapa angka 300-nya? Dapat 2. Sehingga 2-nya ditambahin 1 menjadi 3. Sisanya berapa? Sisanya 250 per 300. 250 dibagi 300 bisa nggak? Sudah nggak bisa ya. Berarti saatnya kita memperkecil pecahan ini. Menjadi berapa kalau diperkecil? Kita sama-sama bagi 10 ya. Berarti menjadi 325 per 30. Dapat diperkecil lagi nggak? Dapat. Kita bagi dengan 5. Atas bagi 5, bawah dibagi 5. Jadi 3, 5 per 6. Seperti itu ya. Kita ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal nomor 3. Ini ada soal perkalian dan pembagian. Nah, kita rubah dulu semuanya ke dalam bentuk pecahan ya. Nah, yang pertama 5 per 12 dikali 4,8, bentuk pecahannya berapa? 48 per 10 dibagi. Nah, ini kan pecahan campuran. Kalau pengoperasian kali dan bagi, dia harus dirubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? 1 dikali 3, 3 ditambah 2. 5 per, nah ini ya tetap 3. Kalau sudah seperti ini, langsung operasikan saja. Nah, ini ada pembagian ya. Pembagian itu kebalikan dari perkalian. Nah, kita kali dulu nih yang pertama. 5 dikali 48, lalu 12 kita kali dengan 10. 48 kali 5 berapa? 20. 240 per 12 dikali 10, 120 bagi 5 per 3. 240 per 120. Ingat, kalau bagi, kita operasikannya, kita balik menjadi kali. Tapi pecahan belakangnya kita balik menjadi 3 per 5. Kalau sudah seperti ini, langsung dioperasikan saja. 240 dikali 3 sama dengan 720 per 120 dikali 5 berapa? 600. Kalau sudah seperti ini, dapat kita perkecil. Ini dapat dibagi ya, 720 per dibagi 600 dapat 1. Sisanya 120 per 600. Dapat kita perkecil lagi, sama-sama kita bagi 10. Menjadi 112 per 60.
Dapat kita perkecil lagi, sama-sama dibagi 12. Nah, 12 bagi 12, 1 per 60 dibagi 12, 5. Berarti hasil dari 5 per 12 dikali 4,8 dibagi 1, 2 per 3 adalah 1 per 5. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya ya. 4 per 5 dikali 1,25 dikali 15%. Kalau seperti ini, kita rubah ke bentuk pecahan semuanya. 4 per 5 dikali 1,25. 1,25 bentuk pecahannya menjadi berapa? 125 per 100, karena di belakang koma ada 2 angka, jadi nolnya ada 2. Lalu dikali 15%. 15% bentuk pecahannya adalah 15 per 100. Kalau sudah seperti ini, langsung kita kalikan saja semuanya. 4 dikali 125 dikali 15. Untuk lebih mudah, kita hitung di sini ya. 125 kali 4. 5 kali 4, 20. 2. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 500 dikali 15. Nah, kita kali 25, 0, 5. Kita tambah. Menjadi hasilnya 7.500 per 5 dikali 100. 500 dikali 100. Kita tambahin nolnya aja 2. Nah, kalau sudah seperti ini dapat kita perkecil. Ini sama-sama ada 0 kan atas dan bawah. Di sama-sama dapat kita bagi dengan 100. Berarti menjadi 75 per 500. Sehingga dapat kita perkecil lagi, sama-sama dibagi 25. 75 dibagi 25 sama dengan 3 per 20. Ini hasilnya. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan soal yang akan Ibu berikan. Nah, anak-anak, ini ada terdapat latihan soal untuk kalian semua. Jangan lupa dikerjakan, gunakan caranya, lalu difoto dan kirim ke WhatsApp Ibu guru. Terima kasih.